Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya Aisyah Dewi Febriani, NPM 2010303012 bakal mengajarin kalian mengenai hidrokarbon. Nah, hidrokarbon apa aja sih yang dipelajari? Itu bisa berupa alkana, alkena maupun alkuna. Nah, sebelum kita memulai materi, aku pengen tahu nih kehadirannya. Di sini semuanya udah pada hadir kan ya? Kalau misalnya udah pada hadir semua, teman-teman bisa menyimak di Zoom setelah ini mengenai materi hidrokarbon melalui PowerPoint. Oke? Oke, di sini aku mau jelasin dulu mengenai hidrokarbon dan turunan alkana. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Aisyah Dwi Febriani, NPM 2010303012, akan menjelaskan mengenai hidrokarbon dan turunan alkana. Di sini saya menggunakan pembelajaran STEAM ya. Oke, apa sih itu hidrokarbon, teman-teman? Hidrokarbon merupakan senyawa organik yang mengandung atom karbon C dan hidrogen. Senyawa hidrokarbon dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada senyawa hidrokarbon jenuh maupun hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh, teman-teman bisa dilihat penjelasannya yang ada di PPT, merupakan hidrokarbon yang ikatan rantainya itu jenuh atau tunggal, contohnya itu senyawa-senyawa alkana. Berarti kalau senyawa alkana itu ada metana, etana, propana, butana, heksana, dan seterusnya. Lalu untuk senyawa hidrokarbon tak jenuh, itu adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan kovalen lengkap atau 3 pada rantai karbonnya, alkena dan alkuna. Nah, ini sama seperti alkana, tinggal diubah aja ena atau unanya. Seperti itu. Nah, tadi udah kita pahami ada perbedaan senyawa organik dan anorganik. Kalau senyawa organik, salah satu cirinya adalah ikatan kovalen nonpolar, sedangkan senyawa anorganik merupakan ikatan ion. Lalu yang kedua, larutannya dalam pelarut nonpolar dan organik. Di anorganik itu larutan dalam pelarut polar dan anorganik, titik cair dan didiknya rendah. Sedangkan anorganik berarti itu tinggi, jadi kebalikannya. Nah, teman-teman bisa lihat dengan sesama ciri-ciri senyawa organik maupun anorganiknya. Sebagai hafalannya, kalau misal organik itu berarti CH4. Kalau anorganik itu CO2. Jadi nanti kalau ditanya CH4 itu termasuk senyawa apa sih, teman-teman? Berarti senyawa organik. Tapi kalau anorganik CO2, karena itu hal yang paling wajar atau paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada klasifikasi hidrokarbon rantai terbuka. Itu ada alkana. Nah, alkana apa sih, teman-teman? Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rantai karbon tunggal. Rumus umum alkana dinyatakan dengan CnH2n plus 2. Berarti kalau misal C-nya itu N-nya 1, berarti C1 atau enggak CH4. CH4 yang termasuk senyawa apa tadi? Organik ya, teman-teman. Nah, tata nama alkana menurut IUPAC. Teman-teman bisa lihat, alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N atau normal. Seperti teman-teman lihat di rantai lurus tersebut ada CH3, disambung CH2, CH2, CH3. Karena kalau di akhiran dan di awal itu biasanya CH3. Lalu alkana rantai bercabang, rantai induk diambil rantai karbon terpanjang. Lalu yang kedua, cabang merupakan gugus alkil. Rumus umum alkil itu ada CnH2n plus 1. Nama alkil sama dengan nama alkana. Jadi tadi alkana itu metana, etana, propana, dan butana. Berarti kalau cabangnya itu ada metil, etil, propil, butil. Jadi kalau metil tinggal dihitung aja, berarti yang paling kecil tuh 1, berarti N-nya berarti CH3. Gitu. Lanjut ya, teman-teman, ke sifat senyawa alkana. Sifat senyawa alkana tersebut berdasarkan rangkuman yang ada di PPT, itu ada 5. Pada suhu kamar, C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan di atas 17 itu berwujud padat. Alkana mudah larut dalam pelarut organik, tetapi sukar larut dalam air. Alkana dapat beraksi substitusi dengan halogen. Senyawa alkana rantai panjang dapat mengalami reaksi eliminasi. Seperti itu. Jadi,
Teman-teman bisa gampang ya hafalannya. Oke, kelar. Terima kasih.